Beberapa waktu yang lalu saya disodorkan video yang membuat pernyataan sholat di atas kursi itu tidak sah. Jadi kalau ada orang sholat duduk di kursi, makanya sholatnya tidak sah. Maka sebaiknya dia duduknya di bawah. Jawabannya tidak begitu. Jadi sholat duduk di kursi juga sah, sholat duduk di bawah juga sah hukumnya. Mengapa saya katakan sah semua? Kita kembali kepada prinsip ajaran Islam. Wa yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan mereka, jangan dipersulit. Kalau kita ini apa-apa ngomong nggak sah, ya namanya kita memberat-beratkan ajaran agama. Prinsip dasar ajaran Islam ini mudahkan, jangan dipersulit, jangan bikin ribet. Nah, adapun begini, bagi orang yang masih mampu berdiri, sholatnya di kursi itu lebih afdol daripada dia duduk di bawah. Nah, mengapa sedemikian rupa? Karena kalau dia duduk di kursi sholatnya, dia duduk cuman di posisi setelah ruku. Saat berdiri dia ikut berdiri bersama makmum, saat ruku dia bisa ikut ruku. Ketika makmum yang lain bersama imam turun sujud ke bawah, dia duduk di kursi. Nah, itu lebih afdol daripada dia duduk di bawah. Karena kalau dia duduk di bawah berarti dia tidak tegak berdiri. Nah, apa alasannya? Begini, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sholli qa'iman." Nabi perintahkan, sholatlah dalam keadaan berdiri, dan itu rukun sholat. Jadi sholat berdiri itu rukun sholat. Fa illam tastati' fa qa'idan. Apabila engkau tidak mampu berdiri, maka fa qa'idan, duduk. Inilah kemudian yang masuknya pendapat yang mengatakan duduk di kursi nggak sah, karena kalimat fa qa'idan, sholat dalam keadaan duduk itu bukan di kursi kata dia, tapi sholat dalam keadaan duduk tersebut di bawah duduknya, duduknya di lantai, duduknya di tempat sujud. Ini sebetulnya faqa'idan, kondisi duduk sholat begini, ini untuk orang yang memang tidak mampu lagi berdiri. Orang yang tidak mampu lagi berdiri, maka sholatnya dalam keadaan duduk. Berbeda dengan orang yang sholatnya di kursi. Orang yang sholatnya di kursi dia masih mampu berdiri. Buktinya dia jalan dari rumah ke sini. Betul nggak kira-kira? Yang sholat di kursi itu kan jalan, Pak, dari rumah ke sini. Berarti jangankan berdiri, jalan aja dia sanggup. Maka sholat bagi orang yang jalan masih sanggup, berdiri masih sanggup, bukan di bawah, tapi memang di kursi. Karena dia nggak sanggup itu melipat kaki. Turun sujud ke bawah itu yang dia nggak sanggup, melipat kaki. Naik berdiri dia nggak sanggup, tapi tegak dia lebih bagus. Itulah mengapa kalimat faqa'idan, sholat dalam keadaan duduk tersebut adalah khusus bagi orang yang memang tidak mampu lagi berdiri. Fa illam tastati' fa'ala jambin. Dan apabila duduk pun nggak sanggup, duduk aja roboh, Pak, maka sholatnya berbaring di atas lambung, yakni di atas lambung kanan, atau bahkan dalam keadaan terlentang. Kalau tengkurap kayaknya orang sakit nggak ada yang tengkurap ya, Pak. Kalau nggak berbaring ya terlentang. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1117, Sunan Abi Dawud nomor hadis 952. Nah, ada keterangan begini dalam kitab Rahmatul Ummah. Rahmatul Ummah ini kitab yang menghimpun fatwa 4 madhab. Jadi madhab pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik bin Anas, pendapat Imam Asy-Syafi'i, kemudian pendapat Imam Ahmad ibnu Hanbal atau Imam Hambali. Jadi kita sering nyebutnya fikih 4 madhab, kita nyebutnya sedemikian rupa. Dalam kitab Rahmatul Ummah dikatakan ulama ahlu sunnah wal jamaah ijma' telah bersepakat. Ijma' sama ijtima' beda ya, Pak. Kalau ijma' itu kesepakatan ulama mujtahid. Nah, kalau ijtima' ngumpul. Ada orang berkumpul bersepakat, itu namanya ijtima'. Dan itu tidak mesti jadi hukum. Tapi kalau ijma' itu hukum.
ijma ulama 4 madhab, mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bagi orang yang masih bisa berdiri, sholat dalam keadaan berdiri itu hukumnya wajib, rukun sholat. Sampai mana dia wajib berdiri? Setidak-tidaknya minimal dari takbiratul ihram, min takbiratul ihram sampai ruku. Jadi mulai dari takbiratul ihram sampai ruku itu wajib dalam keadaan berdiri. Ini kesepakatan ulama 4 madhab. Maka berdasarkan fatwa inilah kemudian lebih baik pakai kursi daripada sholat di bawah bagi orang yang masih bisa berjalan atau orang yang masih bisa tegak berdiri. Kecuali bagi orang yang nggak bisa berdiri betul, sudah nggak punya daya kakinya, maka dia sholatnya di bawah. Keterangan ini bisa kita baca dalam kitab Rahmatul Ummah di jilid yang pertama halaman 37 tentang kesepakatan imam 4 madhab. Bagi orang yang masih bisa berdiri wajib sholat dalam keadaan berdiri mulai dari takbiratul ihram sampai ruku.